miskin, getol ngalaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian online yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa akhlak itu adalah inti sekaligus kulit dari ajaran Islam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang saat itu Abu Dzar ini belum masuk Islam. Kemudian dia penasaran dengan apa sih yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar ini mengutus seorang penyuruh, disuruh oleh Abu Dzar untuk mengikuti atau memperhatikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia mendapatkan informasi, kembali lagi kepada Abu Dzar dan mengabarkan bahwa ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisyi'ri. Dia berkata kepada Abu Dzar bahwa aku melihat Muhammad itu memerintahkan akhlak yang mulia dan mendakwahkan kalam yang bukan syair, artinya Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa inti dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlak mulia, al-akhlakul karimah, al-akhlakul mahmudah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Suatu hari istrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Sa'ad bin Hisham terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, bukankah engkau sering membaca Al-Quran? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Artinya ajaran dalam Al-Quran ataupun perintah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya sudah diamalkan
dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bab akhlak. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencontoh atau memiliki akhlak yang mulia, maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, akhlak ini sebetulnya penjabaran dari akidah yang kuat dan ibadah yang benar. Artinya jika akidah kita sudah kuat, ibadah kita sudah benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah akan melahirkan akhlak yang mulia. Kita perhatikan salah satu hadis yang panjang. Sebetulnya hadis ini sudah populer di telinga kita, dan oleh Imam An-Nawawi hadis ini dimasukkan ke dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah yang menghimpun hadis-hadis pokok dalam agama ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Umar bin Khattab, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabat ya, kemudian tiba-tiba ada seseorang datang menggunakan pakaian yang putih bersih, tidak terlihat habis pulang dari safar, tapi dikatakan orang dekat pun para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Kemudian laki-laki ini duduk di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, fa akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku atau beritahulah kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah kamu bersyahadat, yakin atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah saum, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika kamu mampu. Kemudian bertanya yang kedua kalinya tentang iman, fa akhbirni anil iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah fa akhbirni anil ihsan, tentang ihsan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Meskipun pada hakikatnya kamu tidak bisa melihat Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Maka kalau kita perhatikan hadis yang barusan kita baca, bahwa rukun agama ini ada tiga, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Yang mana ulama mengistilahkannya untuk Islam ini menjadi ibadah, kemudian iman menjadi akidah, ihsan akhlak. Jadi ibadah, akidah, dan akhlak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya terkait dengan Islam atau ibadah, kemudian Rasul menjawab dengan rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, saum, dan ibadah haji. Kemudian Rasulullah ketika ditanya tentang iman atau akidah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab dengan rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, sampai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya terkait dengan ihsan
atau akhlak itu tidak dijawab dengan rukun akhlak. Kenapa? Karena akhlak ini tadi itu buah dari akidah yang kuat dan ibadah yang benar. Oleh karena itu, ketika ibadah kita sudah benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun akidah kita sudah kuat, maka insya Allah akan melahirkan akhlak yang baik. Khotal iman rahimakumullah. Kemudian para ulama juga mengistilahkan bahwa dalam ibadah kita itu ada dua dimensi yang harus diperhatikan. Istilahnya itu yang pertama ada wasilah atau sarana. Artinya amal ibadah kita itu berwujud amal ibadah dilihat dari segi fikihnya. Kemudian yang kedua istilahnya itu adalah goyah atau tujuan yang harus dicapai dari ibadah tersebut. Kita contohkan dengan ibadah saum gitu kan. Ibadah saum kita ini itu harus memenuhi dua dimensi yang tadi disebutkan. Pertama wasilahnya, artinya ibadah saum kita itu harus benar secara fikih. Harus benar secara fikih. Kemudian ibadah saum kita dilihat dari goyahnya. Artinya ada tujuan akhlak yang harus dicapai dari ibadah saum. Makanya kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat saum, yaitu dari ayat 183 sampai 187 itu. Selain di sana dijelaskan sedikit tentang fikih saum, ya, waktu ibadah saum, kemudian disebutkan juga qadha, fidyah dan sebagainya. Tapi di sana juga ada goyahnya, ada akhlak yang harus dicapai dari ibadah saum itu, yaitu yang Allah sebutkan di setiap akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui atau jika kamu berilmu. Kemudian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 186, la'allahum yarsudun, agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan goyah. Artinya akhlak yang harus dicapai dari ibadah saum itu. Yang pertama la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, orang yang sedang menjalankan ibadah saum agar tujuan dari ibadah saum itu dapat tercapai, diantaranya tadi adalah ketakwaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan rambu-rambu. Diantaranya orang yang sedang saum itu harus menjaga lisannya, harus menjaga perkataannya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau perilaku-perilaku yang menunjukkan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap saumnya. Kemudian dalam hadis yang lain mengatakan as-saumu junnah fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Saum itu adalah tameng, maka janganlah berkata tidak senonoh, berkata keji ataupun berkata yang menunjukkan kebodohan. Dan jika ada orang yang mengajak atau menghina, mengajak bertengkar, ya, maka katakanlah ini shaimun marratain, aku sedang melaksanakan ibadah saum. Artinya kita harus menjaga perkataan kita, menjaga lisan kita ketika kita melaksanakan ibadah saum, karena ini menjadi sarana kita mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, in kuntum ta'lamun gitu. Nah, ini akhlak
dari ibadah saum yang harus kita capai adalah in kuntum ta'lamun. Yaitu di sini ada isyarat agar kita senantiasa menambah keilmuan kita. Terlebih khusus pengetahuan kita atau keilmuan kita terkait dengan ibadah saum. Kemudian yang ketiga, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, berarti ibadah saum itu mengajarkan, mendidik kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih khusus adalah kenikmatan berupa kesempatan kita melaksanakan ibadah saum di tahun ini. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan lancar. Kita dapat melaksanakan ibadah saum, ibadah salat tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan khusyuk. Itu adalah kenikmatan yang patut kita syukuri. Kemudian yang keempat, di antara goyah dari ibadah saum itu adalah la'allahum yarsudun, agar senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kuncinya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melaksanakan ibadah saum. Jadi ibadah saum itu harus memperhatikan dua dimensi. Yang pertama, ibadah saum kita dari segi fikihnya itu harus benar. Kemudian ibadah saum itu harus mencapai goyah, tujuan dari saum itu sendiri. Yang tadi diantaranya adalah la'allakum tattaqun, ketakwaan. Kemudian in kuntum ta'lamun, kita dapat meningkatkan keilmuan kita. Kemudian la'allakum tashkurun, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, la'allahum yarsudun, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilahnya adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya saum Ramadan ini adalah saum yang dapat kita jadikan wasilah untuk kita memperbaiki akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Selain itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh kepada kita bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah saum itu ditunjang dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berinfak atau bersedekah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini Rasul itu lebih dermawan lagi. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita agar senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Inna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayansalikha hatta yansalikha faya'rid alaihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril pada setiap malam selama bulan Ramadan. Nah, ini juga adalah amalan-amalan yang menunjukkan akhlak yang mulia yang diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Ibadah saum adalah ibadah yang dapat kita jadikan wasilah untuk memperbaiki akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita.
Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.